Share cara strategi untuk memindahkan dari kampung yang padat huni ke rumah deret. Tapi ini juga status tanahnya itu seperti apa gitu. Karena kan semuanya rata-rata di bantaran sungai walaupun dia hak pakai ya Pak ya. Status tanahnya. Nah, karena kan kita sebenarnya tujuannya untuk pembelajaran di daerah-daerah lain di Indonesia Pak. Ini apa sama regulasinya gimana Pak gitu. Itu mungkin saya juga pengen tahu. Silakan Pak Taufik. Siap, matur nuwun Mbak Tia. Jadi demikian. Kita sebenarnya untuk menata yang di sana di bantaran-bantaran sungai, terutama di Kali Pepe ini ya, kasus kami di rumah deret, itu status tanah itu sebenarnya milik pemerintah kota, tetapi digunakan oleh warga untuk hunian maupun kegiatan perdagangan di sana. Ada kios-kios, ada jual bunga dan sebagainya. Untuk pemindahan demikian. Jadi sebenarnya sama seperti Pak Keli sebelum pada prakonstruksinya kita adakan sosialisasi, kita susun perencanaan bareng-bareng. Sedangkan pada pasca konstruksinya mereka kita beri ongkos bongkar angkut yang besarannya itu sesuai dengan standar rumahnya semi permanen, permanennya sekian. Kita berikan luasan yang ada, kita kalikan standar harganya, nanti kita berikan mereka yang membongkar sendiri rumah-rumah mereka. Dan ongkos angkut artinya mengangkut barang-barang ukuran itu keluar dari lokasi. Sedangkan pada masa konstruksinya, mereka kita berikan uang sewa untuk bisa menyewa di tempat lain. Karena lahan yang mereka tempat itu akan kita bangun rumah deret tersebut. Jadi setelah 1 tahun kita bisa biasa gunakan anggaran APBD Pak, untuk itu kita setahun selesai. Setelah kita ada penyerahan pekerjaan, mereka kita tempatkan kembali ke tempat semula. Jadi tidak dari kita menata pada lokasi yang sama. Jadi ada tempat yang sama kita ada di sana dan nanti mereka istilahnya menyewa. Sewa ya Pak? Ya sewa. Sewa tiap bulan. Ya, tadi kalau di lantai pertama 100, lantai kedua dikurangi 10.000, lantai ketiganya dikurangi 10.000. Jadi semakin ke atas semakin murah. Karena dia harus naik turun itu ya. Jadi itu kita perdakan di perda retribusi. Jadi memang ini kami seperti yang dikendaki Pak Sabto tadi. Jadi kami berusaha untuk menciptakan yang tribina tadi. Jadi bina lingkungan, bina manusia, bina usaha. Hanya kami dia menghuni juga secara dia bermata pencaharian di sana itu terjaga dan diharapkan untuk bisa lebih meningkatkan tingkat pendapatan mereka. Makanya kita regulasi kita atur 5 tahun, itu sebenarnya kalau dia lebih bisa menaik lagi diharapkan bisa bergulir untuk warga lain yang membutuhkan. Itu Mbak, jadi memang sudah ada beberapa perencanaan dari awal di mana penataan secara bertahap ini nanti kita lakukan agar sewaktu penempatan kembali mereka juga akan berusaha sesuai dengan apa yang mereka lakukan sesuai kegiatan lama yang ada di lokasi tersebut. Itu Mbak Tia. Oke, terima kasih Pak Taufan. Ini saya sebelum ke Bu Leli, saya mau habis ini Bu Leli mau menyampaikan beberapa hal karena sudah dipancing-pancing sama Pak Keli tadi. Ini saya mau nanya Pak, proses berdarah-darahnya ini. Itu waktu kan Pak Keli juga menyampaikan ada sosialisasi. Waktu itu sih yang Solo itu Pak Jokowi ya waktu jadi wali kota waktu itu memang sampai sama Pak Keli itu juga sampai tengah malam nemenin warga diskusi gitu ya. Itu kalau Solo dia memakan waktu berapa lama ya Pak untuk proses sosialisasi sampai warga pindah. Jadi maksud saya persiapannya mulai dari perencanaan sama sosialisasi menyiapkan warganya itu sampai dengan terjadinya programnya itu. Jadi demikian Mbak, biasanya kami melalui perencanaan penganggaran itu sudah kita persiapkan di tahun pertama. Itu untuk menyelesaikan aspek-aspek non teknisnya. Jadi aspek non teknis kita selesaikan sampai dengan perencanaan. Terus untuk pembangunan konstruksinya itu di tahun berikutnya. Jadi kita mungkin kita
bagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama adalah pengkondisian untuk lapangan. Jadi di sana kita sosialisasi, kita sampaikan, baru nanti ke tahapan perencanaan. Yang nanti dibantu oleh tim konsultan dan pemerhati lainnya seperti pegiat-pegiat pemukiman. Itu kita libatkan di sana dengan warga. Setelah itu juga tidak mudah, sama seperti yang di Jakarta. Artinya banyak yang maunya seperti ini, maunya seperti itu. Artinya kita menentukan suatu pendapat yang sama, hanya untuk kepentingan mereka, dan nantinya juga apa yang akan mereka tempati ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini jadi pada tahun-tahun pertama kita siapkan untuk penyelesaian aspek non-teknisnya. Karena waktu pembangunan konstruksi kan biasanya 1 tahun anggaran itu kita selesaikan. Jadi memang lama, tidak hanya sekali 2 kali. Kita mungkin datang pertama aja udah nggak ditemuin pernah gitu ya. Maksudnya apa ini, sudah nyaman-nyaman berusaha di sini walaupun kumuh tapi kan sudah nyaman gitu ya. Hanya ini yang kita secara intens melalui pendekatan kultur juga, melalui pendekatan lainnya, ya kita sering istilahnya yang sowan mereka ya, untuk bisa meyakinkan mereka bahwa nanti ini akan bermanfaat. Karena tidak hanya tentang hunian, nanti tentang PSU-nya, tentang fasilitas lingkungannya juga kita tata sekalian. Jadi memang lama, sama seperti Jakarta ya, artinya tidak cukup. Mungkin sampai puluhan kali ya kita menyarankan itu. Baru nanti match sampai dengan mereka ikut dalam penyusunan perencanaan itulah kita kemas dalam satu DED yang nanti kita lelangkan untuk pembangunannya. Itu.